Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Edi Susilo Channel ya. Jadi di sini saya ingin menjelaskan kembali karena masih banyak pertanyaan lagi mungkin untuk pemula ya. Sekali lagi buat pemula, yaitu banyak pertanyaan di cara pengecekan atau kerusakan di plasma yang ada seperti di belakang di samping saya ya. 42PA atau 42PN 4500. Masih banyak pertanyaan kembali. Mungkin memang kalau bagi para pemula yang baru megang untuk plasma 42PA atau 42PN mungkin masih sedikit bingung ya, yang mana yang harus kita cek dan yang mana dulu yang harus kita selesaikan. Jadi nanti supaya lebih tahu lagi sebenarnya mana sih blok yang rusak di antara Y-main, power supply atau di setusnya. Soalnya kerusakan untuk di tipe 42PN ini itu sangat sering terjadi. Itu kerusakan ya emang pada Y-main ya. Cuman ya kita harus melakukan pengecekan untuk bagian yang lainnya, seperti kayak buffer juga, itu juga kadang sering rusak juga. Jadi makanya kalau memang Anda pemula ya, belum pernah megang untuk plasma, cara pengecekan tegangan, cara pengecekan dan blok mana yang rusak, yaitu ya harus teliti untuk nonton videonya. Itu harus jangan pernah skip untuk videonya. Jadi biar benar-benar tahu bagaimana sih cara untuk pengecekan plasma 42PA ataupun 42PN 4500. Nah, di sini ya saya akan menjelaskan mulai dari awal pengecekannya. Mungkin ini saya udah bikin tutorial seperti ini udah 2 kali ini ya. Cuman ini saya akan lebih perjelas lagi bagaimana cara pengerjaan atau pengecekan dan juga pencarian ya, tentunya pencarian di blok mana yang harus kita kerjakan dan yang harus kita cek di bagian mana kerusakannya. Baik, mari kita simak video untuk tutorialnya ini. Tapi pesan saya, jangan pernah skip video kalau memang Anda pengen tahu cara pengecekan plasma TV 42PA ataupun 42PN 4500. Oke, mari kita simak untuk videonya. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk para pemula yang mau belajar di TV plasma ya, di plasma TV ini untuk tipe 42PA atau PN 4500. Nah, ini ya. Baik, di sini saya ada contohnya yaitu 42PN 4500. Nah, ini ya. Ini adalah blok yang ini dulu deh. Ini adalah blok power supply ya. Blok power supply. Ini blok Y-main-nya atau Yesusnya. Yang sebelah sini adalah blok Z-susnya. Ini mainboard, ini Ticon, yang disebut buffer adalah di bagian sini. Ini adalah buffernya ya. Nah, sekarang
Untuk yang pertama kali yang harus kita cek yaitu adalah tegangan di power supply. Ini adalah pengecekan dari awal ya. Untuk yang pertama kita harus pengecekan di bagian power supply-nya, yaitu tegangan yang ke Z ya. Tegangan yang ke Z nya ini kita copot. Soalnya untuk tipe 42 PN atau 42 WA di sini ada tegangan yang dinamakan, yaitu di sini ada tegangan VS dan juga ada tegangan VA ya. Di sini ada tegangan VS dan juga ada tegangan VA-nya. Ini dia ada di sini ya. Tegangan VS dan tegangan VA-nya. Kita harus ukur terlebih dahulu tegangan di sini itu keluar atau enggak ya. Yang pertama kita akan tes tegangan ini tapi tetap memakai mainboard ya. Kita tetap tes tegangan VS dan VA pakai mainboard, terkecuali kita tes tegangannya tanpa. Jadi ya, sekarang yang pertama power supply berarti kita harus copot ini ya, soket yang ke Z ya, kabel yang ke Z ini harus dicopot dulu. Ini dicopot, ini aja yang dicopot, ini dicopot. Kemudian ini nggak dicopot juga nggak apa-apa ya. Ini nggak dicopot nggak apa-apa. Atau kalau emang nggak perlu, lebih baik juga dicopot juga boleh ya. Oke, mari sekarang kita cek tegangan di sininya dulu ya, di tegangan power supply. Baik, jadi yang perlu harus kita cabut dulu berarti ini ya. Ini kita cabut. Ini adalah kabel yang ke segmennya. Yang kedua, ini di sini ada fleksibel. Jadi kita ngetes tegangan memakai mainboard ya. Nah, ini kita copot. Nah, ini udah kita copot ya. Sekarang kita ukur tegangan VS dan VA, yaitu dia ada di sini. Dia ada titiknya ya. Nah, sebentar. Nah, jadi tegangan VS itu berada di titik ini, 2 pin ini tegangan VS ya kan. Nah, ini tegangan VS ya. Di situ adalah tegangan VS dan tegangan VA-nya yaitu nomor 2 dari atas. Ini di sini udah ada pin ya, pin soket di sini. Jadi ini pin 1 2 3 4 5 6 ini di sini semua. Yang di sini pin 1 berapa voltnya dari sini semua ya kan. Kita harus ukur cek tegangan untuk power supply ya. Kita harus cek. Nah, sekarang kita akan colok. Sebentar. Kita akan colok ke listrik. Nah, tegangan VS yaitu 205 volt ya. Tegangan VS 205 volt dan tegangan VA 55 volt ya. Kita colok dengan posisi mainboard udah on ya. Oke, kita colok. Nah, dia langsung naik di 205 volt karena ini pakai tester manual ya, bukan tester digital ya. Di sini udah menunjukkan 205 volt ya, udah 200 lebih ya di sini ya untuk tegangan VS. Berarti kita pastikan untuk tegangan VS nya di sini itu normal
Dan kita harus juga ukur untuk tegangan VA ya, tegangan VA nya. Nah, tegangan VA oke di 50 volt ya. Tegangan VA nya oke di tegangan 55 volt. Berarti sekarang untuk cek di 15 voltnya. Nah, 15 voltnya juga naik. Nah, karena 15 volt berarti kita harus turunin dulu. Nah, oke. Ini berapa volt? Oh, 5 volt ya. Baik, sekarang tegangan di sini sudah oke semua. Oke, berarti sudah kita pastikan ya untuk tegangan VS dan juga tegangan VA dan juga M5 volt itu bagus. Nah, sekarang kita untuk langkah kedua, yaitu kita akan melakukan pengukuran ya. Kita akan melakukan pengukuran dengan menggunakan Z-sus atau Z-man-nya yang ini ya. Kita akan melakukan pengukuran tegangan di tegangan VS dan juga VA dengan menggunakan Z-susnya. Jadi nanti ketahuan kalau memang Z-susnya ini aman ya, aman untuk tegangan ya maksudnya ya, aman untuk tegangan, itu untuk tegangan VS dan VA nya juga akan tetap keluar. Sekarang kita colok yang ini dicolok ya, dicolok, kemudian nah di sini ada kabel lagi soket ya, soket yang menuju ke Y-main-nya. Nah, soket menuju ke Y-main ya, kita harus copot. Ini dicopot. Kita harus copot. Nah, untuk sekarang ini yang ketikon ya, yang ketikon kita pasang nggak apa-apa. Kita pasang. Kemudian ada satu lagi, yaitu yang harus copot. Ini yang dari tikon ke Y-main atau ke Yesus kita copot terlebih dahulu. Jadi kita melakukan pengukuran tanpa Yesusnya atau tanpa Y-main-nya ya. Baik. Kalau udah, sekarang kita akan ukur kembali ya. Ini pengukuran dengan melakukan Z-susnya atau Z-man-nya. Nah, sekarang kita harus cek. Kita cek tegangannya cukup di sini saja, di sini lagi ya. Kenapa harus kita pengecekannya di sini lagi untuk tegangan VS dan VA-nya? Nggak apa-apa. Tapi kan ini kita harus kita udah pengecekan memakai Z-susnya atau Z-man. Kalau memang blok ya, kalau memang untuk blok Z-nya ini, blok Z-nya itu normal, ya tegangan di sini akan normal gitu. Soalnya tegangan tanpa beban di Z-man-nya ya. Tapi kalau memang Z-man-nya ini jelek, nah tegangan di sini pun nggak akan muncul, dia akan protek ya. Dia protek, tegangan nggak akan muncul untuk tegangan VS dan juga VA-nya, itu nggak akan keluar sama sekali. Baik, sekarang kita colok lagi dan kita akan ukur, karena kita sudah melakukan pengukuran yaitu memakai Z-man dan juga mainboard ya. Kita colok. Nah, ini di sini sudah kita colok ya. Kita ukur lagi di sini untuk tegangan VS-nya. Nah, tegangan VS muncul ya, yaitu
ada di 205 volt. Berarti kita pastikan untuk VA juga keluar. Kita pastikan untuk blok Z-nya ini rusak. Maaf, untuk blok Z-nya ini bagus ya. Karena kita sudah melakukan pengecekan dengan menggunakan Z-nya atau Z-nya. Jadi kita pastikan untuk blok Z bagus. Nah, sekarang untuk langkah selanjutnya kita melakukan pengecekan dengan menggunakan Yemennya atau dengan menggunakan Yesusnya. Nah, baik. Nah, sekarang kita akan melakukan pengecekan, melakukan pengukuran tegangan dengan menggunakan Yemennya atau Yesusnya. Jadi bagaimana caranya untuk ya, kita harus ini pasang untuk kabel yang menuju ya, kabel ini menuju ke blok Yemen dan juga fleksibel ini kita harus pasang kembali ke blok Yemennya. Sekarang kita akan pasang dulu. Dan ini juga harus kita pasang. Ini adalah fleksibel yang dari Tikon ke Yemennya. Kita pasang. Oke, sudah terpasang semuanya ini berarti ya. Berarti ini sudah terpasang semuanya, yaitu antara Yemennya, buffer, supply, dan Z-nya. Nah, untuk mengetahui blok mana yang rusak, kita harus melakukan pengukuran seperti tadi. Dan sama juga pengecekannya pun bisa di sini, bisa juga VS-VA-nya diukur di sini juga, ya. Nah, ini di sini karena saya menggunakan blok Yemen yang bagus nih ya, blok Yemen bagus. Itu pengukuran kalau memang blok Y-nya ini seumpama blok Y-nya yang bermasalah, itu bisa kita pastikan untuk tegangan VS dan VA yang dari sini nggak akan keluar jikalau blok Yemennya rusak. Kalau tadi kan Z-men udah bagus ya. Tapi kalau memang ini sudah dipakai semua, kabel sudah dipasang semua, dan ternyata diukur VS dan VA bagus semua ya, dan mainboard pun sudah on ya, pengukuran VS dan VA semuanya keluar ya kan, itu ada langkah selanjutnya yang harus kita cek. Itu apabila kita melakukan pengecekan untuk plasma 42PA ini, yaitu dengan menggunakan Z tadi udah terukur bagus. Nah, sekarang kita cek pakai Yemen, ternyata tegangannya VS dan VA bagus. Sekarang kita akan melakukan pengukuran, yaitu yang dinamakan buffer itu ya. Tapi keseringan untuk 42PA dan PN ini memang di Yemennya yang rusak. Tapi ada juga kasus pernah nemuin blok Yemen semuanya bagus, diukur tegangan bagus, tapi untuk tegangan 18 voltnya dia drop. Di mana sih tegangan 18 volt itu? Mari kita tunjukkan ya untuk tegangan 18 voltnya. Nah, di mana sih tegangan untuk 18 volt ya? Tegangan 18 volt untuk buffer. Ini namanya buffer ya, yang sebelah sini ini buffer. Biasanya kalau memang tegangan kita ukur on dan
Baik, di sini saya akan menjelaskan di mana sih tegangan 18 volt, yaitu ada di sini. Ini di sini tegangan 18 volt ya. Ini ada tulisan 18 volt dan juga di sini 5 volt. Kalau seandainya tegangan untuk VSVA bagus, ya kan? Dan memang kalau buffer rusak, biasa yang sering terjadi untuk tegangan 18 volt ini berdenyut. Ya. Tegangan 18 volt ini goyang atau berdenyut nih di sini. Ini tegangan 18 volt yang di sini. Nah, kita harus cek buffernya ya. Kita harus cek buffernya ini. Buffer ini bagus apa short sih gitu. Nah, sekarang cara pengecekan buffer mungkin di video saya yang selanjutnya juga sudah ada. Tapi ini sekalian nah untuk pengecekan buffernya. Baik, di sini ada soket buffer ya. Nah, ini ada buffer, ini buffer namanya buffer. Di sini ada 3 soket, 1, 2, 3. Nah, di yang soket paling bawah ya, di yang soket paling bawah ini ada pin VCC-nya. Ada 2 pin VCC. Sebentar. Ini adalah soket yang paling bawah. Itu ada pin VCC. Mana sih pin VCC-nya? Yaitu yang ini. Nih 1, 2 ini. Di soket paling bawah 1, 2 ini kan gabung, ini berarti nomor 1, 2, 3, 4. Nah, nomor 3, 4 ini adalah pin VCC. Gimana cara mengukurnya, ini short atau enggak? Kita tinggal ukur aja pakai kali 1 atau pakai kali 10 juga bisa. Kita ukur bolak-balik pin VCC nya di sini ya, dan ke sini. Ini soket ini yang paling atas ini atau yang soket paling atas. Nah, ini ada gabung semua, ini yang sebelah sini nih. Kita ukur di sini bolak-balik. Ya, bolak-balik. Gini. Itu nyambung. Kalau kita ukur bolak-balik nyambung semua atau enggak. Kalau seandainya kita ukur bolak-balik nyambung semua, berarti kita pastikan buffer ini rusak. Tapi kalau seandainya kita ukur bolak-balik yang nyambung dari salah satu avometer kita, yaitu berarti buffer kita bagus. Nah, begitu ya untuk pengecekan awal untuk pemula, untuk plasma 42PA dan 42PN. Gitu ya pengecekan untuk plasma 42PA atau 42PN untuk pemula. Untuk video-video yang sebelumnya juga sudah ada untuk pengecekan plasma 42PA atau 42PN 4500, seperti kayak tes patrennya dari Tikon kita jumper, seperti untuk pengerjaan Yemennya, pengerjaan Yesusnya, semuanya sudah ada di video-video sebelumnya. Jadi ini juga sebelumnya, video ini juga sebelumnya tutorialnya sudah ada. Cuman karena permintaan dari teman-teman semuanya ya, itu suruh menjelaskan lebih detail lagi gimana sih cara pengecekannya ya. Gimana cara pengecekannya untuk plasma LG di 42PA atau 42PN dari awal sampai plasma 42PA dan PN sampai mulai dari awal sampai akhir ya. Itu ya begitulah cara pengecekannya dan cara mencari blok G-nya yang rusak. Oke, mungkin ini bisa membantu untuk para teman-teman kita, untuk pemula yang mau megang TV plasma tipe LG, plasma TV 42PA ataupun 42PN 4500, yaitu tutorial cara pengecekan dan cara mengetahui blok mana yang rusak. Semoga saja tutorial yang tadi bisa membantu untuk kawan-kawan semuanya. Oke, dan mohon maaf jika ada salah kata dari saya pribadi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.